Halo. Ya, ya. Perhatikan dulu ya. Perhatikan dulu, materinya tidak mudah ini soalnya. Nah, oke, di sini nilai statistika akuntansi. Ya. Oke ya, perhatikan ya, nanti angkanya saya tuliskan, nanti kita akan buat bersama-sama ranking-rankingnya. Ya, karena ini butuh keterampilan khusus. Ya, di sini misal ada nilai 70, 75, 65, 68, 70, 65. Misal ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satunya lagi akuntansi 5, misalnya 5 orang. Ya, di sini ada tulis juga 71, 68, 74, 63, misal. Dan ekstrim 90. Ya. Oke. Nah, di sini ada 6, di sini ada 5. Ya, perhatikan. Di manajemen di akuntansi ada 5 mahasiswa, ya. Nah, ini masing-masing kita rankingkan dulu, teman-teman. Ya, caranya kita rankingkan. Nah, saya susun juga pertanyaannya dulu. Pertanyaannya adalah dengan alfa 5%, ya, pertanyaannya dengan alfa sebesar 5%, apakah ada perbedaan nilai statistika akuntansi dan manajemen? Ya. Oke, bisa terlihat ya mudah-mudahan tulisannya ya. Walaupun dioret-oret saya tulisannya coret-coret, tapi mudah-mudahan terlihat ya. Oke, catatannya malah muncul di sini. Oke. Ya. Oke. Settingan. Oke ya, teman-teman ya. Kemarin saya nyari catatan ini nggak muncul. Ternyata sekarang baru muncul lagi. Pengaturan usah. Bisa kecilkan, bisa besarkan. Nah, cara pertama teman-teman harus urutkan dulu nilai terkecil dan dari nilai terkecil dulu. Nilai terkecilnya berapa teman-teman? Dari kedua nilai di sini ada 2 kelompok ya, nilai statistika mahasiswa manajemen dan akuntansi. Yang paling kecil di mana? 63. Betul, 63, itu kita tuliskan ranking ya, ada ranking. Ranking pertama, R itu mewakili ranking. Ini 63 ranking pertama. Atau rankingnya itu berdasarkan malah dari nilai terkecil ya. Nilai terkecil itu sebagai ranking pertama ya. Oke, yang kedua kira-kira setelah 63 angka berapa? Yang terbesar berikutnya di atas 63. 65. 65. Lihat, 65-nya ada berapa buah atau berapa mahasiswa ada mendapatkan 2. nilai? Ada Oke. 2. Iya, betul. Ini kita lingkarin ya, teman-teman. Kita kasih tanda. Artinya ini menjadi konsen bahwa ini tuh punya perlakuan khusus. Ya. 2. Ini kok di ranking gimana? Terserah. Ini mau 2, ini mau 3, terserah, bebas. Ya, kalau mau urut ya berarti di sini ini urutan 2 dan ini urutan 3. Ini kita lingkarin juga. Ya, warnanya beda atau ada tanda penanda bahwa dia itu unik dibanding yang lain. Selain 65 atasnya berapa? 6? 68. Ada berapa? Maaf, 68. Ada berapa? 2. Oke, kita kasih tanda lagi dengan warna yang berbeda dan simbol yang beda. Ya, karena ini angka kembar. Ya, kita kotakin ya. Ini berarti setelah 3 angka berapa? Ranking berapa? Semakin 4. Tinggi ranking 4. Bebas, 4-nya mau di akuntansi atau manajemen bebas. Nah, kita lingkarin juga. Ini berarti belum selesai, ya. Belum selesai kita lingkarin. Kalau tadi kotak itu sudah finish, sudah selesai.
Karena apa? 63-nya hanya ada 1 orang. Ya. Ada angka kembar lagi? Ada. Yaitu 70. 70. Betul? Oke. 70. Kita kasih tanda lagi yang berbeda warna. Ya. Atau nanti kalau ujian ya kalian tahu sendirilah yang angkanya kembar yang mana. 70 ya. 70 dan 70. Ini diperhatikan, ini angka kembar. Ya. Itu berarti kita harus punya perlakuan ekstra kepada angka kembar. Ya. Setelah urutan 6 tadi, 5, urutan berapa? 6 dan 7 ya. Oke. Nah, angka kembar selainnya tidak ada habis. Di atas 70 angka berapa ya? 71, Pak. 71, good, 8, ranking 8. Ini saya kotakin. Ini sudah selesai. Kalau kotak itu berarti sudah selesai. Tidak ada, kita tidak harus fokus ke 71-nya, karena 71-nya hanya 1. Ya, paham ya penjelasannya ya. Setelah 71, angka berapa lagi terbesar? 74. Berarti ini ranking 9. Kotak ya. Lalu berikutnya 75. Ini juga sudah selesai dan paling tinggi adalah dinilai 90. Ya. Kita amatin dulu ya. Kita amatin dulu nilai-nilai yang tadi saya beri perlakuan khusus di angka 65, angka 68 dan angka 70 ya. 65 tadi ada 2 di posisi ranking keberapa dan berapa ya? Kedua dan ketiga. Yes, betul. Ini saya tuliskan ranking manajemen yang baru. Ya. Yang final ya, atau baru atau final. Ya, ini ya berarti ya kita checklist 2 dan 3. Caranya gimana? Angka kembarnya ada 2, berarti ranking dibagi 2. Ini ya teman-teman. 2 ditambah 3 dibagi 2. Sama ya kedudukannya ya. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena angkanya kembar. 65 dan 65. Makanya kita harus membuat ranking yang baru. Dengan menjumlahkan ranking tersebut dibagi dengan berapa jumlah. Ya, saya ulangi. Ya, saya ulangi. Rankingnya dijumlah dan dibagi dengan banyaknya nilai yang kembar. Karena 65-nya ada 2, berarti peringkat 2 dan ditambah 3 dibagi jumlahnya ada 2 yang nilainya 65. Bisa dipahami untuk 65 dulu? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya 68, itu berarti peringkat berapa barunya? 4 dan 5. Yes, berarti hasilnya 4,5. 4,5. Iya, ya seperti itu ya. Ini kalau mau dikasih cara ya boleh, enggak juga enggak masalah. Ya, ini di beberapa buku ya, di buku-buku itu tidak ada penjelasan caranya. Cara mengurutkan langsung jadi aja urut gitu ya. Nah, hanya ada di kelas dan saya belajarnya dari dosen Unpad yang ahli statistik tapi udah almarhum sekarang. Belajarnya saya diajarkan seperti ini dan memang benar di beberapa buku tidak ada penjelasan secara detail. Kok dapat 4,5 dari mana gitu ya. Jadi nggak ikut kelasnya sekali aja itu ketinggalan dulu. Dan ngajarnya itu cepat di papan. Jadi harus nyalinya cepat gitu ya. Karena ajarannya ajaran ya kuno lah, Belanda gitulah. Gitu. Kalau sekarang kan enak ya, ada YouTube saya. Di YouTube saya juga sudah ada Min Whitney dan Wilcoxon, nanti bisa dilihat juga ya. Tapi mungkin kasus soalnya beda sedikit ya, ada perbedaan. Ya, berikutnya angka kembar berikutnya berapa? 6 dan 7, yaitu di 70 ya teman-teman ya. Sorry. Malah kebuka yang lain. Ya, berarti ini 6,5 posisi barunya. 6,5. Iya. Saya sebenarnya ada buku statistik saya sih.
dijual secara online, diketik aja nama saya Statistika Ekonomi dan Bisnis. Harganya tapi cukup rada mahal gitu ya kalau mau. Tapi udah terakhir sih, minggu terakhir sih kalian. Saya juga tidak paksakan untuk membeli sih sebenarnya. Tapi kalau mau lihat ada e-booknya, ada beberapa halaman yang bisa di-browsing oleh kalian. Ya, berikutnya sudah tidak ada angka kembar. Nah, gimana Pak? Kalau sudah tidak ada angka kembar, R manajemen akuntansi yang baru ya, R akuntansi juga yang baru atau ranking akuntansi yang baru dituliskan teman-teman. Jadi yang kotak-kotak tadi dituliskan ulang karena ini tidak ada perubahan, tidak ada penyesuaian. Ya, jadi sama, 1 ya tetap 1, rankingnya 11 tetap 11, 10 tetap 10. Oke, bisa dipahami ya. Jadi kalian perhatikan dulu, tetap diurutkan dari dasar yang paling kecil. Terus ketika ketemu angka kembar, tolong dikasih catatan. Di pinggirnya kasih bintang, atau kasih tanda merah, atau pokoknya itu kalian jangan sampai terlena atau salah. Ya, gitu. Karena nanti ada penyesuaian di ranking yang baru. Ya, nah itu baru tahap awal. Ada berikutnya tahap rumusan ya. Silahkan dicatat dulu, silahkan. Kalau bisa harus dicatat ya, jangan difoto nanti tidak jelas. Saya kasih waktu 10 menit ya untuk memahami konsep ini. Karena ini konsep ya, harus teliti. Kalau tadi kalian perhatikan fokus, pasti bisa. Artinya kalian coba kerjakan, baru lihat. Menit lagi saya masuk ya.
Oke, teman-teman ada pertanyaan dulu nggak untuk angka kembar terutama atau untuk cara merankingkannya? Kalau ada boleh ditanyakan. Ini masalah ketelitian ya teman-teman, pengamatan mata kita pada saat melihat angka-angka. Karena ini angkanya acak ya, ada di ruas kiri atau ruas manajemen dan ruas akuntansi. Jadi harus memperhatikan dengan jeli ya. Oke. Ya, soalnya tadi apa? Apakah ada perbedaan? Ingat, apakah ada perbedaan? Berarti dua arah atau satu arah? Kalau Dua ada arah, Pak. perbedaan, Dua dua arah. arah. Good, pintar, bagus. Berarti memperhatikan. Makasih. Ya, kita buat tahap pertama hipotesis, penelitian dan statistika. Hipotesis penelitiannya langsung tinggal salin, terdapat perbedaan nilai. Ya, saya kalau di layar tab tuh jelek banget tulisannya karena susah. Kalau di papan tulis sih lebih bagus sih, lebih jelas. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini juga udah pakai stylus, tapi tetap nggak terlalu bagus. Ya, oke. Jadi itu tinggal disalin ulang yang ada di soal. Nanti kalau dapat apakah ada perbedaan, berarti tertulis terdapat perbedaan. Ya, itu baru skema yang pertama atau hipotesis penelitiannya. Sekarang hipotesis statistiknya. Di sini ada tertulis H0 dan juga ada tertulis HA atau H1. Saya bilang HA atau H alternatif. Ya, kalau terdapat perbedaan letaknya di H0 atau H1. Terdapat perbedaan itu simbolnya sama dengan atau tidak sama dengan. Tidak sama dengan, Pak. Oke, tidak sama dengan ya. Good. Berarti ya, nanti Bapak bisa bantu teman-temannya ya. Karena yang aktif Bapak saja gitu ya. Nanti mudah-mudahan kalau bisa kopdar sama teman-temannya, mudah-mudahan ada penerus saya. Ada Sani juga ya, kayaknya bisa, mungkin cuman tidak menjawab. Ya, karena saya kemarin patokannya di matematika tuh nilainya bagus-bagus gitu, yang sudah senior-senior ini. Ya, bisa ajarin adik-adiknya gitu ya. Nah, saya simpulkan ya, MIU1 itu adalah perwakilan manajemen. Boleh MIU1, boleh manajemen ya ditulisnya. Berarti yang MIU, yang H0 maaf. Ya, berarti sama dengan MIU2 atau A. Ya, kalian kan pasti punya grup juga ya, grup mahasiswa. Kalau ada apa-apa, mungkin temennya di satu grup mahasiswa juga bisa bantu. Kalau mentok, boleh WA ke saya. Jam berapapun, kalau saya masih on, artinya on itu masih bisa buka WA. Di jam-jam tertentu saya kebangun, saya bales. Ya, kadang saya kebangun jam 2, jam 3, sambil mempersiapkan disertasi saya, rancangan disertasi. Ya, jadi kadang bangunnya itu memang lebih fresh itu subuh saya. Ya, nilai statistik dan manajemen dan akuntansi. Nah, ini keterangannya ya teman-teman ya. Yang bagian atas juga sama, tinggal kata tidak terdapat. Ya, kelanjutannya silakan dilengkapin ya. Jangan sungkan kalian kalau ada keluhan atau permasalahan yang sekiranya saya bisa bantu, saya bantu. Ya. Termasuk juga kemahasiswaan ya. Misalkan ya, pesan saya kuat-kuat, jangan sampai ada yang mengundurkan diri. Ya, kalau cuti sih mungkin wajar sih ya, jangan sampai ada yang keluar. Ya, kalian harus solid di angkatan 23 ini. Ya, mudah-mudahan sampai akhir penghujung bisa gitu ya. Atau yang RPL mungkin sudah lulus duluan mungkin gitu ya. Kalau RPL berbeda sedikit dengan teman-teman yang reguler ya, harus solid gitu. Karena hampir setiap hari itu saya menerima cuti ya, tidak aktif dulu gitu, tapi dari fakultas teknik, bukan ekonomi ada tapi di awal semester sih.
Tuh teman-teman ya. Oke. Tahap kedua apa? Memasukkan. Saya ulang. Tahap kedua adalah memasukkan alfanya 5%. Tadi sudah dijawab diwakilin 2 arah. Berarti nanti lihat tabel U-tabel. Main width itu namanya U-tabel ya, namanya main Whitney table atau U-table ya. Dua arah, maaf. Bukan 2 tabel, 2 arah ya. Lalu kita lihat N1 dan N2-nya. N1-nya tadi adalah 8 atau 8, maaf. 6 tadi saya keingetan yang kelas pagi soalnya. N2-nya adalah 5. Ya, berarti akan melihat 2 arah 6 dan 5. Ya. Saya izin bukakan dulu tabelnya sambil kalian catat terlebih dahulu dalam waktu 3 menit lah untuk dipahami konsepnya. Baru saya tuliskan nanti.
Ako po nagbisigaw kaluwa to. Oke ya, saya agak susah ya bukanya, berarti bentar. Saya tuh mau share screen lagi sih, tapi bisa nggak ya papan tulis? Baru coba, berarti ini hilang ya. Maaf, ini berarti hilang. Nanti mudah-mudahan masih bisa ketangkap yang sebelumnya ya. Tapi mudah-mudahan bisa nggak ya? Saya nggak tahu sih. Tapi intinya saya tuh mau share screen perihal ini teman-teman, perihal tabelnya dulu. Aduh, malah ke sini. Sebentar ya. Gini. Berarti saya harus keluar dulu sih. Ya, saya mau menunjukkan. Nanti saya ulang lagi tabelnya ya. Jangan khawatir, saya ulang lagi tabelnya tadi. Ya. Oke, saya mau share screen mengenai tabel Z-nya ya. Tabel Z. Tabel main Whitney ya. Tabel main Whitney-nya saya mau share dulu ya. Di sini ya teman-teman ya. Two tail main Whitney, dua arah ya. Karena di sini juga ada uji satu arah ya. Oke. Oh iya, kemarin saya ada perintah tugas, bisa nggak ngerjainnya untuk uji satu arah untuk yang minggu lalu? Bisa ya, harusnya ya, untuk uji satu arahnya ya. Berarti kan 0,5 dikurang 0,05, 1,645 ya. Hasilnya adalah 1,645 untuk tabel Z-nya. Ya, oke. Di sini kita lihat tadi N1-nya 6, ya. Dan N2-nya 5. Kita tarik garis, kita tarik garis, bukan tarik garis ya. Kita titik temu antara N1 6 dan N2-nya 5, angka berapa di alfa 5%. N1-nya 6, N2-nya 5. Atau sebaliknya boleh. Ya. Tapi tadi kan standarnya N1-nya 6, N2-nya 5. Di angka berapa teman-teman bisa terlihat? Angka 3 ya. Ini ya, teman-teman ya. Etika, Pak. Angka 3 ya. Good. Bagus. Ya, berarti udah paham ya. Tadi saya instruksinya 2 kali. N1-nya 6, N2-nya 5. Tarik garis, hasilnya 3. Ya, harus cari titik temunya di angka 3. Seperti itu ya teman-teman. Itu namanya U-tabel atau main Whitney table ya. Saya kembali lagi ke layar ya, ke layar putih ya. Mungkin tadi hilang, saya ulang soalnya lagi ya. Saya tulis cepat aja gitu. Karena tidak tersave sepertinya. Harusnya biasanya sih ada option save-an terakhir, tapi kok hilang begitu saja. Oh ini nih. Riwayat activity version. Oke. Enggak ada. Tidak ada rupanya ya, tidak tersedia. Ya biasanya sih ada ya. Riwayat yang hari ini gitu. Optionnya. Ya udah saya ulang lagi ya. Biar cepat. Saya punya catatannya. Saya sudah sempat foto tadi soalnya soal. Ya jadi di sini ada. Saya ulang kembali. Nilai statistika manajemen dan akuntansi. Ya ada 70, 75, 65, 68, 70, 65. Ya di sini ada rankingnya. Di sini saya langsung ya rankingnya yang bisa lebih cepat.
Ini yang tadi kalian fokuskan, yang angka-angka kembar. Ya. Itu berarti nanti harus menjadi concern kalian R barunya. Ya, di sini 6 sama 5 dibagi 6 sama 7 dibagi 2. Ini cuman alat bantu aja lah. 6,5. Sini 10 tetap. Ini 2 plus 3 bagi 2, 2,5. Ya. Ini 4 plus 5 dibagi 2, 4,5. Ya. Oke, yang ini 76 tambah 7 bagi 2, 7,5. Ya. Nah, ini semua nanti kalian jumlahkan ya teman-teman ya. Ke bawah. Jumlah ini berapa? Silakan dijumlah dulu sama teman-teman untuk R manajemen yang barunya. Ya. Di sebelahnya nanti ada nilai statistik akuntansinya. Ya. Silakan dijumlah untuk bagian yang manajemen dulu. 33,5 Pak. Oke, nanti saya cek ya. Tadi jawabannya 33,5. Terima kasih. Saya cek dulu untuk yang akuntansi 687463 dan 90. Oke, nanti kita cek bersama. Ini kebetulan R-nya tidak banyak angka kembar untuk yang akuntansi. Ini 5, 9, 1, 11. Ya, biasanya memang selisih ya teman-teman, nggak selalu tidak selalu harus datanya itu timpang gitu ciri khasnya, karena kan jumlahnya kemungkinan nggak akan sama persis ya. Kita tahu ya akuntansi biasanya kadang mahasiswa yang lebih kecil daripada manajemen jumlahnya di kampus manapun sih sebenarnya, nggak di kampus kita aja, karena kebanyakan peminatannya mahasiswa di manajemen. Yang sebelah kanan berapa? 8, 10, 11, 10 tambah 11, 21. 21 plus 12,5. Berapa itu? Ya, berapa? Yang R baru untuk yang akuntansi. 33,5 sama Pak ya. Kalau sama, oke ya nggak apa-apa sih. Nanti kan hasil akhirnya belum tentu sama ya. Kebetulan aja angkanya bisa sama, iya betul. Ya, betul sekali sama kebetulan. 33,5, yang kiri juga 33,5. Ya, itu hanya kebetulan saja ya. Tapi ini bukan hasil akhir ya. Ada rumusannya ya. Di sini tadi tabelnya ya. Berapa tadi? 3 ya, masih ingat ya. Kemungkinan tabelnya 3 di mana U 2 arah, 6 dan 5. Nah, tahap 3-nya itu statistik ujinya di mana U1 sama dengan U1. Di mana U1 rumusnya N1. Nanti kalau Zoom ini mati masuk kembali ya. Karena sepertinya kita sudah mau 40 menit. Saya nggak pakai yang berbayar. Dikurang R1. R1 sama R2-nya kebetulan sama. Ini unik sekali. Saya di skenario tadi buat soal ini, tapi nggak apa-apa. Ya, N1-nya 6. 6 ditambah 1 dibagi 2. Dikurang 33,5. Ya. Oke. Silakan sambil di screenshot boleh. Kalau ini nggak harus dicatat, nggak apa-apa, karena rumus saja. Silakan di screenshot sampai kuliahnya offline. Kalau bahan ini tuh enaknya kuliah offline. Tapi ya karena mungkin ada yang jarak jauh juga ya, jadi
Ya, mudah-mudahan bisa diterima dulu untuk kuliah online pada sore hari ini. Ya, saya ngulang lagi nih. Ya udah nggak apa-apa ya, saya ulang lagi. Biar lebih mantap ya. Oke. Ya, saya ulang kembali untuk tadi. Mungkin tabelnya nggak usah ya. Mungkin kalian udah di slide pertama, slide-nya tadi udah ada ya. U1 saya langsung ke sini. N1 dikali N2 ditambah, karena rumusnya panjang sekali nih, per 2 dikurang R1. R1-nya tadi 33,5. Ya, N1-nya berapa? 6, mewakili manajemen. N2 mewakili akuntansi. N1 manajemen, karena kita harus menggabungkan antara manajemen dan akuntansi juga di perkaliannya. 6 plus 1 dibagi 2 dikurang 33,5. Berarti di sini U1 30, 6 kali 7 per 2. Ini jangan sampai salah ya, perhitungan statistik seperti ini ya, atau matematik sih ini sebenarnya. Perkalian dulu diselesaikan. 30 ditambah 42 dibagi 2 dikurang 33,5. 30 ditambah 21 kurang 33,5. Hasilnya 51 kurang 33,5. Nah, silakan dihitung. Mungkin PC saya ada salah, nanti tolong dikoreksi oleh teman-teman. Ya. 17,5. Ini untuk R1 ya teman-teman. Untuk U1. Untuk U1. Sekarang untuk U2 mewakili dari akuntansi. Berarti fokus ke di sininya adalah N2 dikali N2 plus 1 per 2 dikurang R2. Kayak susah ini. Tapi ya saya kadang masih sering lupa rumus ininya gitu ya, panjang sekali. Tapi sebenarnya mudah sih. Kalau kita mau mencari U2 berarti di sininya N2. Ya. N1-nya 6, N2-nya 5. N2-nya berapa tadi? 5. Salah nggak ngeliat 5 plus 1 dibagi 5.000 yang gede 2.000. Oke. pas ngelihat yang gede teh cuma buat yang dewasa, yang buat anak-anaknya enggak. Buat anak-anaknya nggak bisa. Ya, oke, saya izin matikan. U2-nya berarti 30 plus 5 kali 6 per 2 dikurang 33,5. 30 plus 15 min 335. Ya, berarti ini hasilnya 45 ya. 45 dikurang 33,5. Ya, masih terlalu besar ya teman-teman. Tadi nilainya berapa? 3 ya. Nah, karena ini ada U1 dan U2, teman-teman ya, perhatikan. Teman-teman perhatikan, ada 2 angka. 2 angka ini beda ya. Untungnya beda. Hasil akhirnya dari U1 dan U2 berbeda. Dari kedua angka ini pilih yang terkecil. Saya ulang. Dari kedua angka ini pilih yang paling kecil. 11,5. Inilah yang dijadikan U itu. Pilih dari keduanya yang paling kecil, yaitu 11,5 teman-teman. Ya. Nah, nilai 11,5 nanti itu kita bandingkan dengan U tabel tadi. Yang kita buka di tabel itu sebesar 3. Sebesar 3. Ya. Dicatat terlebih dulu atau mau di screenshot silahkan. Ya. Bebas kalau ini. Oke. Apa sih? Tapi nggak bisa disinkronkan. Harus ada jaringan internetnya. Udah. Oke, U tabelnya 3, U hitungnya 11,5. Jelas masih lebih besar U statistik hitungnya. Ya. Oke, apa yang terjadi? Ini kan tahap 3 ya teman-teman. Ini tahap 3. Tadi tahap 2-nya tabelnya ya. 4, kriteria. Ya. Kriteria. Ya. Kriterianya apa? Ketika U hitung lebih besar U tabel A 0
H0 diterima. Kalau U hitung kurang dari U tabel, H1 diterima. Itu kriteria. Tahap yang kelima apa? Tahap kelima adalah memasukkan angkanya. Ya, U hitungnya berapa? 11,5. U tabelnya adalah 3. Berarti U hitung ternyata lebih besar dari U tabel. Berarti artinya apa? Kalau H0 diterima itu tidak terdapat perbedaan ya antara nilai statistik di manajemen dan statistik di mahasiswa akuntansi. Ya memang nilainya hampir sama secara rata-rata. Ya kebetulan saya tidak mengajar yang di akuntansi. Ya akuntansi ada dosen khusus pengajar statistika. Ya kebetulan saya hanya manajemen. Pernah saya ngajar di akuntansi, pernah waktu dosennya cuti melahirkan. Tapi mahasiswanya sampai sekarang malah berteman dengan saya di IG, di TikTok gitu ya. Karena dulu sempat dekat, maksudnya berkawan dekat gitu ya. Sampai buku saya dibantu buat desainnya, desain buku. Kebetulan dia cover gitu ya, desain majalah gitu ya. Itu kebetulan proyekannya waktu itu saya kasih proyekan membuat buku, tapi sekarang mikirnya udahlah nggak usah buat buku lagi gitu ya. Jadi itu proyekan pada saat 4 tahun lalu lah, sudah lama ya. Oke ya, jadi seperti itu ya, tidak terdapat perbedaan statistika manajemen dan akuntansi ya, karena nilai U hitungnya apa? Lebih dari U tabel ya. Kalau nanti dapatnya suatu saat kalian soal saya dapatnya hasilnya 0, ya nggak apa-apa, 0. Misal nih ditambah dikurang ternyata loh kok hasilnya 0 gitu ya. Misal kalian pikir salah, nggak apa-apa. Kalau di bagian atas tabelnya merasa sudah benar, ya mungkin hasilnya memang 0. 0 itu kan kurang dari 3, berarti ada perbedaan ya. Seorang peneliti mengharapkan itu ada perbedaan sebenarnya. Tapi di kasus yang saya buat sekarang itu nilai ekstrimnya hanya ada 1 tadi. Nilai di akuntansi sebesar 90. Jadi rata-rata tidak jauh berbeda, walaupun ada nilai yang sangat tinggi, yaitu di 90 di akuntansi ya. Oke, kebetulan R1 R2-nya kok ya malah sama. Itu suatu kebetulan saja. Ya. Itu teman-teman. Ya, jadi tetap dibuat 5 tahap. Tahap pertama hipotesis, baik statistik ataupun hipotesis penelitiannya, ya, penelitian dan statistiknya. Di tahap kedua adalah tahap alfa dan uji tabelnya. Di tahap 3 uji statistiknya ya, dan dijelaskan mana yang lebih kecil nilai U-nya nanti. Ternyata tadi U-nya 11,5 itu yang paling kecil, tapi masih lebih besar dari U tabel atau Mann Whitney tabel. Maka dari itu H0-nya diterima, yang berarti bahwa ketetapan di awal itu tidak sesuai, atau awalnya peneliti mau menguji perbedaan, ternyata hasil akhirnya tidak jauh berbeda. Oke, bisa dipahami ya teman-teman ya. Itu terjadi ketika datanya tidak berdistribusi normal. Dan ini kalau di luar negeri diajarkannya 1 semester teman-teman ya. Di statistika khusus non parametrik ya, itu banyak sekali alatnya ya. Tapi yang biasanya ada statistik non parametrik itu di jurusan psikologi, itu dibuat khusus materinya selama 1
semester. Kita hanya 2 pertemuan hari ini dan minggu depan, itu non parametrik ya. Kalau dulu saya belajar S1 waktu saya di Maranatha 3 SKS, jadi bisa sampai 3 pertemuan untuk para non parametrik gitu ya. Jadi setiap sesi bisa 2 materi non parametriknya. Ini hanya bisa 1 kali karena hanya 2 SKS ya. Bukan berarti Bapak korupsi waktu, tidak, karena saya sesuaikan dengan jumlah SKS di Nurtanio. Kalau saya kasih bahannya terlalu padat, kasihan teman-teman mahasiswa di Nurtanio gitu ya. Nanti mungkin kalau sempat diubah kurikulum buat angkatan yang baru 2025, bisa aja saya buat 3 SKS, bisa buat jadi materinya lebih banyak lagi. Kalau ini hanya 2 SKS, jadi mengajarkannya hanya yang sering digunakan. Ini digunakannya di manajemen keuangan. Teman-teman yang anak keuangan kemungkinan bisa juga menggunakan uji Whitney ketika hasil ujinya tidak normal. Tapi nggak usah hitung manual, teman-teman, capek. Hitungnya dengan software. Nanti bisa tinggal dimasukkan ujinya menggunakan Whitney, keluar hasil persis sama. Hasilnya persis sama dengan yang kita hitung saat ini ya. Jadi jangan khawatir, kita sekarang di era AI atau era digital dimudahkan. Bukan lagi menghitung manual, tapi dengan bantuan software bisa ya. Karena kita tidak punya lab khusus statistik ya, secara teori saja. Paling nggak kalian mendapatkan ilmu secara teori dulu, baru nanti prakteknya bisa lihat di YouTube ya. Di YouTube saya juga ada tentang Whitney dan Wilcoxon. Nanti mungkin kalau sempat ada waktu lengang gitu ya di weekend, browsing aja di YouTube saya, masih sama Pembelajar Cerdas tentang materi Wilcoxon. Itu view-nya agak banyak, agak tinggi. Karena memang jarang ada konten kreator statistik yang menerangkan tentang konsep kedua ini, Whitney dan Wilcoxon. Kayaknya sampai kemarin saya lihat kok view-nya sampai 11.000 atau berapa ya, saya lupa, bukan sombong, cuma saya kaget aja lah, yang nge-view banyak sekali ya materi yang non parametrik ini. Berarti ini materi yang memang tidak pernah direview oleh konten kreator di YouTube gitu ya. Kalau regresi udah sering ya, kayak kemarin yang saya ajarkan sudah sering gitu ya, kayak mean median modus sudah banyak gitu ya. Tapi untuk non parametrik biasanya orang-orang luar negeri sih yang mereview gitu. Karena Indonesia sendiri jarang memperhatikan materi 2 ini, yaitu tentang Whitney dan Wilcoxon. Ya kemarin malam saya iseng-iseng buka YouTube saya lagi, berapa sih view-nya. Tapi kok yang lain kecil-kecil sih. Yang materi lain saya selain uji non parametrik kecil. Ya karena kan mungkin banyak yang lihat konten-konten statistik yang lebih menarik ya. Mudah-mudahan nanti kalian kalau yang bingung atau mengalami kesulitan bisa lihat juga di tutorial di YouTube saya. Silahkan berkunjung untuk materi yang non parametrik, khususnya Whitney untuk hari ini. Kalau untuk minggu depan bisa dilihat juga untuk kasus yang Wilcoxon ya teman-teman ya. Wilcoxon minggu depan ya, bisa dilihat dulu dari sekarang, berarti dilihat dulu materinya ya. Oke, saya lihat dulu berapa kemarin, kayaknya sempat pokoknya ribuan gitu, atau saya salah lihat, saya nggak tahu ya.